Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita di perjumpaan kali ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap diberikan kesehatan dan kekuatan tetap menjalankan ibadah puasa sampai selesai lebaran nanti, sahabat ya. Di jumpa kali ini Kang Odoy akan bercerita mengenai misteri Gunung Ciremai. Kisah misteri Gunung Ciremai menyimpan banyak cerita aneh yang begitu populer di masyarakat, terutama di kalangan para pecinta alam yang pernah mendaki Gunung Ciremai. Gunung Ciremai merupakan salah satu tempat pendakian terbaik di Jawa Barat. Gunung ini terbentang meliputi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Majalengka, Kuningan, dan Cirebon. Gunung Ciremai sudah lama tidak mengalami peningkatan aktivitas vulkanik berbahaya. Namun, Gunung Ciremai masih merupakan gunung berapi aktif. Pada suatu saat bisa terjadi peningkatan aktivitas vulkanik. Letusan besar terakhir pada tahun 1937 dan sejauh ini aktivitas vulkanik di Gunung Ciremai tampaknya telah mereda. Selain itu, di balik keindahan Gunung Ciremai yang konon sangat angker, terdapat pengalaman para pendaki yang mengaku pernah menyaksikan kejadian seram di tempat ini. Oke sahabat, kita simak beberapa kisah misteri Gunung Ciremai. Sebelum kita lanjut, jangan di skip sahabat biar tidak gagal paham. Dan jangan lupa bagi yang baru bergabung bersama Kang Odoy Channel, silahkan like, komen, dan subscribe-nya. Aktifkan juga notifikasinya agar bisa menyimak video terbaru dari Kang Odoy. Tentunya Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Beberapa kisah mistis yang terjadi di Gunung Ciremai. Pertama, di sekitaran wilayah Kawah Burung Gunung Ciremai. Letak Kawah Burung berdekatan dengan Desa Argalingga, Desa Cikaracak, Desa Argapura, Majalengka. Terus ada kawah ini merupakan puncak Gunung Ciremai purba. Sahabat, kawah tersebut dipenuhi dengan pepohonan dan semak yang lebat. Hal ini membuat kawasan ini sulit ditembus oleh sinar matahari, sehingga kelembabannya cukup tinggi pada siang dan malam hari. Kemudian menyebabkan kabut tebal yang menemani suara dan bau aneh. Dan peristiwa paling heboh ini terjadi pada November tahun 2011 ketika pesawat Cessna 172 milik Nusa Flying International School jatuh. Pesawat itu meninggalkan Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta untuk training cross country pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dan mendarat di Lanut Cakrabuana Cirebon. Namun pesawat kehilangan kontak saat berada di udara dekat Gunung Ciremai. Pesawat tersebut ditemukan di kaki tebing Kawah Burung dalam keadaan kapal pecah. Menurut Yono, warga setempat, puing-puing tersebut disembunyikan di Kawah Burung oleh anu ngagegeh atau yang bersemayam di Gunung Ciremai, begitu katanya. Semua area disisir dan tidak ada secuil pun puing-puing yang ditemukan saat itu. Faktanya, penduduk setempat masih percaya bahwa Kawah Burung memiliki magnet dan gas beracun yang membuatnya sangat berbahaya bagi siapapun yang mendekatnya, termasuk
pesawat yang belum diketahui secara jelas. Dan keadaan yang aneh atau misteri yang aneh lagi adalah yang kedua, telapak kaki misterius di Batu Nyongclo. Ini merupakan jejak Raden Angkawijaya, sedangkan jejak kaki besar merupakan jejak kaki pamannya, yaitu Catur Lintang. Menurut legenda, sekitar abad ke-4 Masehi, Pangeran Angkawijaya dan pamannya singgah di Batu Nyongclo untuk persiapan selama 3 hari sebelum melanjutkan perjalanan ke bukit meditasi. Sang Prabu ingin anaknya menjadi kesatria yang baik, sehingga sejak berusia 4 tahun sang pangeran telah bepergian dengan bantuan pamannya. Bukit tersebut Pangeran Angkawijaya dan pamannya bertapa disebut Bukit Palasari. Nah, bukit ini merupakan kawasan hutan tak jauh dari wilayah Batu Nyongclo. Jejak kaki batu tersebut merupakan bukti pangeran dan pamannya telah menyelesaikan pelatihan. Namun anehnya, jejak kaki itu timbul ke atas, bukannya tenggelam. Dua pertapa itu tidak hanya meninggalkan jejak kaki, tetapi juga menanam hanjuang atau andong di sekitar batu tapak. Misteri yang ketiga, ini misteri tentang legenda Nini Pelet. Menurut cerita, Nini Pelet dikatakan sebagai tokoh dengan kekuatan gaib. Beliau merupakan tokoh yang memegang kitab mantra asmara ciptaan seorang tokoh sakti bernama Ki Buyut Manguntapa. Isi kajian dalam buku tersebut adalah ilmu pelet jaran guyang yang mampu mengikat hati lawan jenis. Uniknya masih dipelajari dan oleh kebanyakan orang, terutama orang-orang para aktivis paranormal. Kemudian Ki Buyut Manguntapa, pendiri ilmu jaran goyang ini, meninggal dunia dan dimakamkan di Desa Mangunjaya, Brok Mangunjaya, Indramayu, Jawa Barat. Orang-orang di sekitar makam tersebut percaya pada tengah malam Jumat Kliwon dan Selasa Legi muncul sosok harimau siluman yang diduga sebagai peliharaan Ki Buyut Manguntapa. Oke sahabat, untuk berikutnya mengenai kisah Nini Pelet yang berkaitan dengan ilmu jaran goyang dan Ki Buyut Manguntapa, insya Allah tunggu saja di episode berikutnya. Kang Oroy akan sampaikan mengenai kisah tentang pelet jaran goyang. Nah, kita lanjut kembali sahabat. Nah, kemudian misteri Gunung Ciremai yang keempat diantaranya adalah suara gamelan. Nah, pengelola jalur pendakian Apuy, Argamukti, Argapura, dan Majalengka, yaitu Abah Indri, kerap mendapat laporan dari para pendaki yang menyaksikan kejadian aneh. Dari pos 5 Sang Hyang Rangkah sering terdengar suara gamelan yang samar-samar. Tak sedikit pendaki yang kaget dengan suara gamelan tersebut. Abah juga menceritakan banyak pengorbanan manusia dan hewan yang dilakukan dengan kerja paksa di perkebunan sekitar Apuy pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Tubuh mereka tidak terkubur atau tidak dikubur dan dibiarkan membusuk. Oke sahabat, dan yang terakhir, yang kelima, yaitu ada Batu Lingga. Batu Lingga ini merupakan pos pendakian Gunung Ciremai. Nama pos ini berdasarkan perjalanan Wali Songo. Pos tersebut merupakan tempat berkhalwat Satria Kawirangan dan puncak pengasinan atau tempat para Wali Songo makan bekal terakhir nasi dan garam. Nah, lokasi Tritahan
atau pertapaan raja terkenal dengan aura mistisnya. Tempat ini terletak di Jawa Barat, Prabu Siliwangi. Di tempat pertapaan raja, ikan berukuran besar yang dikenal dengan ikan dewa muncul di kawasan Cigugur. Oke, itulah sahabat, telah kita simak beberapa kejadian mistis yang berada di Gunung Ciremai. Itulah kisah tentang misteri Gunung Ciremai. Mudah-mudahan bermanfaat dan sahabat bagi para pecinta alam, terutama para pendaki yang punya pengalaman mendaki di Gunung Ciremai. Ini mudah-mudahan akan menjadikan pencerahan buat kita semua agar lebih menghargai lagi lingkungan, agar menghargai alam dan tetap menjaga kelestarian alam sebagai tanggung jawab kita sebagai hamba Allah. Tentunya selalu merawat dan melestarikan, juga menjaga kelestarian lingkungan. Terima kasih sahabat untuk kebersamaannya, mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa kembali bersama Kang Odoy Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.